Halo teman-teman, selamat datang di channel Kaum Rebahan. Kebebasan bukanlah hadiah, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan. Dalam pusaran sejarah, hanya mereka yang berani melawan takdir yang akan dikenang selamanya. Sebelum kita menyelami kisah epik penuh aksi dan misteri ini, jangan lupa tekan like dan subscribe, agar tidak ketinggalan ulasan film menarik lainnya. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan membawa kita ke dalam pertempuran yang telah berlangsung berabad-abad. Film ini dimulai di Spanyol tahun 1492 saat Inkuisisi mencapai puncaknya. El Sultán Mohammed y los suyos resisten todavía en Granada. Di puncak menara, seorang pria berkerudung gelap berdiri tegak. Aguilar de Nerja, asasin yang bersumpah melindungi Apple of Eden, artefak berbahaya yang mampu mengendalikan kehendak manusia. Dalam ritual penuh makna, Maria, sesama asasin, menyerahkan jarinya. Dengan ketenangan seorang pejuang, Aguilar menghunus pisaunya dan memotong jari tersebut, menandai sumpahnya untuk menjaga rahasia ini hingga akhir hayatnya. Sigan ciegamente la verdad. Recuerda, nada. Kisah beralih ke era modern, di mana kita bertemu dengan Callum Cal Lynch, seorang pria yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan. Kenangan masa kecilnya dihantui oleh peristiwa mengerikan. Ia menyaksikan ibunya terbunuh di tangan ayahnya, Joseph Lynch, seseorang yang tampaknya merupakan seorang assassin. Namun, sebelum ia sempat memahami situasi tersebut, sekelompok agen berseragam hitam dari Abstergo Industries muncul dan menangkap ayahnya. Go! Go now! Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 2016, Cal telah tumbuh menjadi pria dewasa yang terjerumus dalam dunia kriminal. Dijatuhi hukuman mati di Texas atas tuduhan pembunuhan, ia menjalani eksekusi yang seharusnya mengakhiri hidupnya. Namun, alih-alih menemui ajal, ia justru terbangun di sebuah fasilitas misterius milik Abstergo Industries, perusahaan besar yang diam-diam dijalankan oleh para Templar di era modern. Saat terbangun, Cal bertemu dengan Dr. Sofia Rikin, ilmuwan yang menjelaskan bahwa ia tidak benar-benar dieksekusi, melainkan diselamatkan oleh Abstergo karena faktor genetiknya yang langka. Sofia mengungkap bahwa Cal adalah keturunan Aguilar de Nerja, seorang asasin dari abad ke-15, dan bahwa ingatan leluhurnya masih tersimpan dalam DNA-nya. Abstergo ingin menggali ingatan tersebut menggunakan Animus, sebuah teknologi revolusioner yang memungkinkan seseorang merasakan langsung kenangan leluhurnya. Cal awalnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sofia, tetapi ia tidak punya pilihan selain masuk ke dalam Animus. Berbeda dari versi game yang menampilkan Animus sebagai kursi biasa, dalam film ini perangkat tersebut berbentuk lengan mekanis, raksasa yang menggerakkan tubuh pengguna sesuai dengan pengalaman leluhurnya. Begitu Animus diaktifkan, Cal seolah terserap ke dalam masa lalu dan mendapati dirinya hidup sebagai Aguilar, seorang asasin yang tengah bertarung di Spanyol abad ke-15. Pada ingatan pertamanya, Aguilar dan Maria berada dalam misi untuk menggagalkan penculikan Pangeran Ahmad, putra Sultan Granada, yang direncanakan oleh Thomas de Torquemada, pemimpin tertinggi Inkuisisi Spanyol. Mereka menyerang dari atas bangunan menggunakan teknik parkour khas asasin untuk menghindari pengepungan pasukan musuh. Meskipun berhasil membebaskan sang pangeran, mereka justru terjebak dalam kepungan pasukan Inkuisisi yang jumlahnya jauh lebih besar. Seketika koneksi Animus terputus dan Cal kembali ke dunia nyata dengan tubuh bergetar hebat. Efek samping dari teknologi ini mulai terasa. Ia mengalami bleeding effect, sebuah fenomena di mana ingatan Aguilar perlahan menyatu dengan kesadarannya, membuatnya melihat bayangan leluhurnya di dunia nyata.
Saat berada di fasilitas Abstergo, Kal menemukan bahwa ia tidak sendirian. Beberapa tahanan lain juga memiliki warisan asasin dalam darah mereka, termasuk Musa, seorang keturunan asasin Haiti yang paling vokal menentang Abstergo. Musa memperingatkan Kal bahwa perusahaan ini bukan sekadar lembaga penelitian, melainkan kepanjangan tangan Templar yang selama berabad-abad berusaha mengendalikan umat manusia melalui kekuatan Apple of Eden. Dalam kebingungannya, Kal masih mencari kepastian tentang siapa dirinya sebenarnya. Sofia mencoba membujuknya, mengatakan bahwa Apple of Eden adalah kunci untuk mengakhiri kekerasan dan membawa kedamaian bagi dunia. Namun, semakin lama ia berada di Abstergo, semakin jelas baginya bahwa niat perusahaan itu jauh lebih gelap dari yang mereka katakan. Ketika kembali terhubung dengan Animus, Kal sekali lagi mengalami kehidupan Aguilar, kali ini dalam situasi yang jauh lebih berbahaya. Aguilar dan Maria telah ditangkap oleh pasukan Torquemada dan dibawa ke tengah eksekusi publik di hadapan rakyat Spanyol. Dengan tangan terikat, mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana Torquemada mencoba menggali informasi tentang Apple of Eden dengan segala cara. El Señor habla. Los pecadores aquí presentes. Saat eksekusi hendak dilakukan, Aguilar dan Maria berbalik menyerang. Dengan kelincahan serta kemampuan bertarung asasin, mereka melepaskan diri dan bertarung habis-habisan di atas panggung eksekusi melawan para Templar. Namun, Maria tewas dalam pertempuran. Aguilar, meski kehilangan rekannya, berhasil melarikan diri dengan melompat dari menara menggunakan Leap of Faith, teknik khas para asasin. Setelah keluar dari Animus, Kal mendapati bahwa efek bleeding effect kini semakin nyata. Tanpa latihan, ia tiba-tiba memiliki refleks dan keterampilan bertarung Aguilar seakan warisan leluhurnya telah benar-benar bangkit dalam dirinya. Setelah menyadari jati dirinya, Kal menerima warisannya sebagai asasin. Dibantu oleh Musa dan tahanan lain, ia memicu pemberontakan di dalam Abstergo. Mereka mengangkat senjata kuno yang selama ini tersimpan di laboratorium dan menghadapi pasukan penjaga dalam pertempuran sengit. Saat pertempuran berkecamuk, Kal memasuki ruangan rahasia yang berisi berbagai artefak kuno dari para asasin di masa lalu. Sofia, yang selama ini setia pada Abstergo, mulai mempertanyakan niat ayahnya, Alan Rickyn. Ketika Rickyn membawa Apple of Eden keluar dari markas Abstergo menuju markas Templar di London, Sofia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ayahnya berencana menggunakan artefak itu untuk menghapus kehendak bebas manusia. Dalam aksi puncak di markas Templar, Kal menyusup ke ruangan pertemuan rahasia dan menghabisi Alan Rickyn dengan satu serangan cepat dari Hidden Blade-nya. Setelah merebut Apple of Eden, ia berjanji akan menjaga artefak itu agar tidak lagi digunakan oleh Templar. Setelah menyaksikan kematian ayahnya, Sofia tidak mengambil tindakan terhadap Kal, namun juga tidak menunjukkan tanda-tanda berpihak kepadanya. Dalam sorot matanya yang penuh kebingungan, tersirat bahwa ia mulai mempertanyakan kesetiaannya kepada Templar. Di bawah langit malam, Kal dan para asasin pergi menuju tempat yang tidak diketahui. Sementara Sofia tetap berdiri di markas Abstergo, menyaksikan dunia yang perlahan berubah. Konflik antara asasin dan Templar belum berakhir, namun satu hal pasti, Kal kini telah menerima siapa dirinya. Diiringi musik yang dramatis, siluet Kal tampak berdiri di tepi sebuah bangunan tinggi. Jubah asasin Aguilar berkibar tertiup angin. Dengan tekad yang mantap, ia bersiap melompat ke dalam kegelapan. Leap of Faith. Film pun berakhir, meninggalkan misteri dan membuka jalan bagi sequel yang sayangnya tak pernah terwujud. Film ini menunjukkan bagaimana kebebasan dan kendali selalu menjadi dua kekuatan yang saling bertentangan dalam sejarah manusia. Setelah menonton, menurut kalian, apakah ingatan leluhur benar-benar bisa membentuk identitas kita saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak ulasan film aksi. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu ingat, nothing is true, everything is permitted.